Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih MI, yaitu Bapak Abu Jamin MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya telah dapat menyelesaikan makalah mata kuliah pembelajaran fikih MI yang berjudul pengembangan bahan ajar. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan isi makalah saya ini. Makalah saya yang berjudul pengembangan bahan ajar. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. A. Pengertian bahan ajar atau instructional materials. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Atau National Center for Vocational Education Research (ICED) or National Center for Competency Based Training dalam BIMTEK KTSP 2019. Dengan kata lain, bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bahan ajar akan mengurangi beban guru dalam menyajikan materi atau tatap muka, sehingga dosen lebih banyak waktu untuk membimbing dan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Wahidin menyatakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Banyak orang menganggap bahwa bahan ajar sama dengan buku teks, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar ada beberapa macam. Yang pertama, bahan ajar cetak, meliputi lembar informasi, lembar kerja siswa, bahan tertulis, yaitu yang disiapkan guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Modul, alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Petunjuk belajar, kemudian kompetensi yang akan dicapai, isi materi, informasi pendukung, latihan-latihan, dan evaluasi. Adapun bahan ajar non cetak yaitu audiovisual, contoh VCD, audio, contoh radio, visual media, contoh foto atau gambar, multimedia, contoh CD interaktif, computer based, internet, dan lain-lain. Bahan ajar berbentuk fasilitas, yaitu perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga. Kemudian bahan ajar berupa kegiatan, pertama wawancara, kemudian kerja kelompok, kemudian observasi, simulasi, dan permainan. Bahan ajar lingkungan masyarakat terdiri dari teman, kemudian terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan tempat wisata. B. Fungsi bahan ajar.
Fungsi bahan ajar adalah sebagai motivasi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan materi pembelajaran yang kontekstual agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar secara optimal. Fungsi bahan ajar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan kepada siswanya. Kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. 3. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil belajar. 4. Membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Membantu siswa dalam proses belajar. 6. Sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 7. Untuk menciptakan lingkungan suasana belajar yang kondusif. C. Tujuan dan manfaat pengembangan bahan ajar. A. Tujuan pengembangan bahan ajar. Bahan ajar disusun dengan tujuan antara lain sebagai berikut. Pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial pendidik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam proses alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. B. Manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Ketiga, memperkaya ilmu karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. 4. Menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Kemudian manfaat bagi peserta didik yaitu pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Jadi peserta didik untungnya di sini kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Jadi walaupun guru tidak hadir, peserta didik itu bisa belajar mandiri, belajar sendiri dengan adanya pengembangan bahan ajar tersebut. Ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. D. Kedudukan bahan ajar. Kedudukan bahan ajar adalah membantu belajar secara perorangan atau individu. Kedua, memberikan keleluasaan penyajian pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, rancangan bahan ajar yang sistematis memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sumber daya manusia secara perorangan. Keempat, memudahkan pengelola proses pembelajaran dengan pendekatan sistem. Kelima, memudahkan pembelajaran. Pengembangan bahan ajar. Kenapa pendidik harus bisa melakukan pengembangan bahan ajar? Ini dikarenakan pendidik dituntut untuk bisa melaksanakan dan memakai bahan ajar yang berdasarkan dengan karakteristik tujuan, kurikulum, dan keharusan untuk memperoleh solusi dari masalah belajar. Cara mengembangkan bahan ajar. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar? Secara pedagogik terdapat 4 cara yang dilakukan. Ini berdasarkan pernyataan Profesor Richardus Eko Indrajit, yakni 1. By development, yaitu membuat bahan ajar dari scratch karena yang ingin disampaikan sangat unik dan spesial. Bahan ajar by development ini guru akan membuat bahan ajar dari nol atau dari tidak ada menjadi ada.
karena guru akan menerangkan sebuah bahan ajar yang spesifik, di mana bahan ajar tersebut merupakan ide original dari guru itu sendiri. Jadi berpusat dari guru sendiri, bukan dari modul atau dari materi. Yang kedua, by utilization, artinya yaitu mengambil bahan ajar yang sudah jadi tanpa modifikasi apapun. Bila guru memperoleh sebuah bahan, maka guru akan menyampaikan bahan ajar tersebut dengan cara apa adanya tanpa embel-embel apapun. Misalnya, guru mendapatkan referensi dari buku dari pemerintah untuk pembelajaran kurikulum 2013. Jadi ini berbentuk buku atau referensi yang lain atau modul bisa jadi. Kemudian yang ketiga, by modification, yaitu menyesuaikan bahan ajar yang diambil dengan melakukan modifikasi dan penyesuaian. Cara ini cenderung mirip dengan by utilization karena memperoleh dari suatu sumber. Namun dalam prakteknya guru bisa memodifikasi bahan ajar tersebut. Bisa dikurang, bisa juga ditambah sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kemauan guru itu sendiri. Bisa dikurang ataupun bisa ditambah. Yang terakhir, by customization, yakni mengembangkan bahan ajar dengan cara memadukan berbagai objek konten yang beragam. Pada cara pengembangan bahan ajar, guru akan memadukan atau mencampurkan ketiga cara sebelumnya. Contohnya, sebagian bab guru akan membuat sendiri atau original. Sebagian bab lagi mengambil dari referensi. Dan sebagian bab lain ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini adalah sekreatif guru tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan bahan ajar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.